Proses pencarian helikopter hilang kontak di Tanah Bumbu terus dilakukan. Harga beras Jawa di pasar tradisional Antasari Banjarmasin naik. Liverpool tundukkan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 3 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pagi ini, saudara, kita awali dengan peristiwa helikopter hilang kontak, saudara. Memasuki hari kedua, Basarnas Banjarmasin terus melakukan pencarian terhadap helikopter PKRGH yang hilang kontak di Tanah Bumbu. Sekitar 140 personel dan 2 helikopter dari Mabes Polri serta BNPB diterjunkan untuk menyisir area pencarian. Di hari kedua pencarian, Basarnas Banjarmasin mengerahkan unsur udara dan darat untuk melacak posisi helikopter PKRGH yang hilang kontak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sekitar 140 personel SAR dilibatkan untuk menyisir area seluas 27 km persegi lewat jalur darat. 2 unit helikopter dari Mabes Polri dan BNPB ikut mencari dengan diterbangkan secara bergantian untuk menghindari risiko saat penyisiran di area yang sama. Heli Mabes Polri yang standby di Bandara Syamsuddin Nur akan melaksanakan pencarian setelah selesainya heli dari BNPB melaksanakan pencarian. Kenapa demikian? Kami dari SMC mempertimbangkan safety karena sangat berisiko apabila kita melaksanakan pencarian di area yang sama dengan menggunakan 2 buah helikopter. Basarnas berharap operasi pada hari kedua ini membuahkan hasil, sehingga lokasi jatuhnya helikopter bisa segera dipastikan. Nabila Ceva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Upaya pencarian sebuah helikopter yang hilang kontak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan langsung dilakukan. Pencarian melalui udara terkendala cuaca buruk. Helikopter milik East Indo Air yang berangkat dari Bandara Kabupaten Kota Baru menuju Bandara Palangkaraya dilaporkan hilang kontak Senin pagi. Upaya pencarian ini dilakukan tak hanya melalui darat. 1 buah helikopter milik Polairut Mabes Polri juga diberangkatkan dari Palangkaraya. Namun karena cuaca buruk saat mendekati lokasi kejadian, helikopter terpaksa kembali ke Palangkaraya. Saat ini sudah sampai di titik lost kontak yang kedua yang kami dapatkan dari flight radar ya. Nah, upaya selanjutnya adalah kami akan menindaklanjuti informasi yang kami dapatkan terupdate bahwa ada guru dan anak-anak sekolah yang melihat pesawat terbang rendah mengeluarkan asap dan sudah melewati titik lost kontak yang kami dapatkan dari flight radar. Sebuah pesawat milik BNPB yang disiagakan di Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin untuk mengatasi karhutla juga dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Total 30 personel Basarnas dikerahkan, dibantu personel Brimob Tanah Bumbu, Kodim Tanah Bumbu, dan diperkuat oleh 1 tim dari SAR Banjarmasin. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pencarian helikopter hilang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebanyak 3 penumpang dikonfirmasi warga negara asing, 5 lainnya warga negara Indonesia. Pencarian helikopter BK117D3 milik East Indo Air terus dilakukan hingga Senin malam.
Basarnas Banjarmasin siapkan personel tambahan yang terdiri dari tim SAR, pemadam dan rescue, serta SAR Brimob Polda Kalimantan Selatan. Dari 8 orang yang ada di dalam helikopter, 3 diantaranya merupakan warga negara asing, yakni warga Amerika Serikat, Brasil, dan India. Sementara 5 orang lainnya termasuk 2 kru merupakan warga negara Indonesia. Maksimalkan pencarian, 51 personel SAR gabungan diberangkatkan ke lokasi Senin malam. Malam ini sesuai dengan hasil briefing dengan seluruh potensi yang terlibat dari Lanut Samsudin Nur, dari Brimob Polda Kalimantan Selatan, dari Samapta Polda Kalimantan Selatan, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar, dan dari Basarnas Banjarmasin sendiri. Malam ini akan diberangkatkan tim sebanyak 51 orang menuju ke posko lapangan yang ada di Jalan Poros Banjarmasin, Batu Licin. Personel tersebut dikerahkan ke posko di Jalan Poros Batu Licin, Banjarmasin. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Musibah kebakaran terjadi di kawasan pertokoan Balikpapan Permai, Balikpapan Tengah pada Senin pagi. Seorang pekerja ditemukan meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api. Kepulan asap tebal dan api membumbung tinggi pada Senin pagi di kawasan pertokoan Balikpapan Permai, Balikpapan Tengah. Petugas BPBD Kota Balikpapan berusaha memadamkan kobaran api. Setelah mengerahkan sedikitnya 12 unit mobil damkar dari 6 posko, api bisa dipadamkan sekitar 1 jam lebih. Saat dilakukan pendinginan di lokasi ruko yang terbakar, petugas menemukan jasad seorang pekerja yang terbakar. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan korban yang ditemukan berjumlah 1 orang dan diduga merupakan pekerja di lokasi ruko yang terbakar tersebut. Ya, kami sudah mendapatkan korban saat ini karena masih proses pendinginan, masih ada posisi di dalam keadaan meninggal. Saat ini hanya karena berdempetan dan ruko ini berbelakangan, berdempetan juga. Jadi kami melakukan 2 jalur di tempat ini pertama dan ada jalur di sebelah sisi jalan lainnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSKD Balikpapan. Akibat kebakaran ini, 2 bangunan lain di sekitarnya ikut terdampak. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai harga beras Jawa di pasar tradisional Antasari Banjarmasin naik. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Harga beras Jawa di pasar tradisional Antasari Banjarmasin mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat warga mengeluh karena biaya kebutuhan pokok semakin membesar. Beras Jawa di pasar tradisional Antasari Banjarmasin mengalami kenaikan harga sebanyak Rp1.000 per kilogram. Satu di antaranya, beras Jawa Rojo Lele yang semula Rp12.000 per kilogram, naik menjadi Rp13.000. Sedangkan lopo ijo dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari Pulau Jawa dan masih tergolong wajar. Beras, tapi namanya orang perlu nih lah, biar larang, tetapi kok orang beli itu, nah biar naik itu tetap orang belanja.
Paling mungkin dikurangi misalnya asalnya beli 7 liter kah jadi 5 liter kah misalnya. Berarti stabil aja kalah? Stabil aja. Sementara di sisi pembeli, kenaikan Rp1.000 per kilogram dirasakan membebani, terutama bagi penyedia jasa catering yang membutuhkan beras dalam jumlah besar setiap hari. Kami selaku konsumen sendiri ya, merasa agak berat sih, karena kalau saya bergeraknya di bidang catering, jadi memang sangat membutuhkan untuk beras ini. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani masalah keterbatasan pasokan beras agar harga kembali stabil. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan pastikan akan serap aspirasi masyarakat, termasuk menolak kenaikan tunjangan DPR RI. Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di Kota Balikpapan, Budiono, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, pastikan akan menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan, seperti persoalan banjir, kelangkaan LPG, solar, serta infrastruktur jalan. Ia juga menyebut DPRD Kota Balikpapan juga mendukung masyarakat Kota Balikpapan menolak tunjangan DPR. Kita mencintai sama-sama warga Balikpapan ini, kota yang kita bangun, kita jaga, dan kita bela. Ya, kita menghormati apa aspirasinya, dan kita juga pastinya akan memperjuangkan, apalagi terkait kenaikan gaji tunjangan DPR, kita tolak lah itu ya. Jadi bakal disampaikan ke pusat juga, Pak? Kan pusat juga sudah merevisi dan tidak ada kenaikan. Apalagi kalau di DPR ini nggak ada kenaikan gaji. Kalau permasalahannya... Saudara, ciptakan suasana kondusif. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang menggelar tali asi bersama pengemudi ojek daring. Para pengemudi ojol tersebut mendapatkan bantuan beras. Sejumlah pengemudi ojol hadir dalam silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Singkawang di Mapolres Singkawang. Mereka mendapatkan bantuan berupa beras sebagai bentuk tali asih. Dalam kesempatan ini, baik Kapolres maupun Wali Kota juga menyampaikan ucapan bela sungkawa atas kejadian yang dialami pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ya, kegiatan laksanakan ini positif sekali. Kami atas nama pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat Kota Singkawang memberikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya atas kegiatan laksanakan ini. Lewat silaturahmi ini diharapkan Kota Singkawang tetap kondusif dan aman. Ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dari Forkopimda dan komunitas ojol sama Singkawang. Semoga Kota Singkawang ini tetap aman, kondusif sesuai dengan keinginan kita semua. Amin. Kegiatan ini diawali dengan makan bakso bersama yang dihidangkan langsung oleh Wali Kota Singkawang. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Informasi menarik lainnya, Saudara, Liverpool tundukkan Arsenal 1-0. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Duel big match antara Liverpool versus Arsenal menjadi milik tuan rumah. Serdadu Burung Liver menang berkat gol tunggal Dominic Szoboszlai. Paskan posisinya di tahta klasemen pebalap usai raih podium pertama di Grand Prix Belanda. Balapan, pebalap Ferrari menjadi korban dari licinnya trek Zandvoort. Lewis Hamilton tergelincir menabrak pembatas sirkuit. Ishak Hadjar menginjak podium pertamanya. Kemenangan ini membawa Oscar Piastri memuncaki klasemen keseluruhan pebalap dengan 309 poin, unggul 34 poin dari Lando Norris di posisi kedua.
PSSI pastikan agenda tim nasional mulai dari FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 di Jawa Timur tak terpengaruh situasi keamanan yang memanas. Sejumlah pihak menyaksikan agenda tim nasional Indonesia akan terganggu akibat situasi keamanan yang memanas. Namun anggota Exco PSSI Arya Sinulinga melalui pesan singkat di forum jurnalis memastikan hingga Senin sore semua agenda masih terjadwal. Timnas U23 saat ini tengah berada di Sidoarjo untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 mulai 3 September. Kadek Arel dan kolega akan bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup J. Sementara timnas senior yang akan menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Taiwan dan Lebanon 5 dan 8 September. Kabarnya Jay Itzes dan kolega sudah mulai berkumpul di Surabaya sejak Senin. Armada Patrick Kluivert dijadwalkan menggelar latihan perdana pada Selasa sore. Jelang FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon, serta kualifikasi Piala Asia U23, kabar baik datang dari para pemain diaspora. Di antaranya Calvin Verdong yang sudah sepakat gabung klub Ligue 1 Prancis, Lille, dan Miliano Jonathans yang akan melakukan sumpah WNI. Calvin Verdong akhirnya memilih hijrah di tenggat akhir bursa transfer musim panas. Bek kiri skuad Garuda sepakat hengkang ke klub Prancis Lille dengan mahar 3 juta euro atau setara 57,7 miliar rupiah. Usai membela timnya naik mehan untuk terakhir kalinya melawan Fortuna Sittard, talenta 28 tahun akan melakukan tes medis bersama Lille dan terbang ke Indonesia untuk membela skuad Garuda di duel FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Pemain naturalisasi Miliano Jonathans sudah terbang ke Indonesia untuk menjalani sumpah WNI di Jakarta. Terlihat di akun Instagram sang ayah, Miliano ke Jakarta bersama keluarganya. Kabarnya pemain FC Utrecht akan melakukan sumpah WNI di Jakarta pada 4 September sebelum terbang ke Surabaya untuk membela skuad Garuda melawan Taiwan dan Lebanon. Kepindahan Eliano Reinders ke Persib Bandung yang sebelumnya dikabarkan sebagai pemain pinjaman ternyata Maung Bandung merekrutnya secara permanen. Persib mendatangkan pemain versatil ini dari PEC Zwolle yang dikontrak hingga 2027. Namun, Persib tak menyebutkan berapa mahar yang harus dibayar ke tim asal Belanda. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani sumbang medali perunggu di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2025. Berhadapan dengan peringkat 5 dunia, Akane Yamaguchi di semifinal. Putri KW tumbang lewat rubber game 17-21, 21-14, 6-21 di Adidas Arena, Prancis. Gagal ke final, Putri KW harus puas dengan medali perunggu bersama An Se-young yang juga kalah di semifinal dari Chen Yufei. Putri KW akhiri penantian 10 tahun tunggal putri Indonesia tanpa medali di kejuaraan dunia. Terakhir kali tunggal putri Indonesia, Linda Weni Vanetri, rebut medali perunggu di kejuaraan dunia 2015. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.